Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, segenap para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan segenap para rekan-rekan musyawirin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum waqi'iyah yang sering terjadi di masyarakat. Kebetulan pada kali ini membahas tentang najasah atau tentang najis. Pertanyaan yang pertama atau soal nomor 1, apakah dimakfu atau dimaafkan najis yang berupa darah yang melekat pada daging kemudian dituang air lalu dimasak? Seperti misalkan daging sapi atau daging kambing, ada darah yang melekat pada daging tersebut. Apakah darah tersebut itu dimakfu kalau tujuannya untuk dimasak? Kan daging ada darahnya, terus ditaruh di panci, terus dikasih air, terus dimasak. Apakah darah tersebut itu dimakfu atau dimaafkan? Jawabnya adalah dimakfu atau dimaafkan. Bila penuangan air tersebut bertujuan untuk memasak. Sedangkan bila bertujuan untuk mencuci, maka tidak dimakfu. Jadi kalau air tersebut yang dituangkan di bejana pada daging yang ada darahnya, kalau tujuannya untuk memasak, maka darah yang berada di daging tersebut itu dimakfu. Tapi kalau tujuannya menuangkan air untuk menyuci darah yang ada di daging, maka darah yang ada di daging tersebut tidak dimakfu. Keterangannya diambilkan dari kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 83. Wa ibaratuhu qauluhu lakinnahu ay ma baqiya ala nahwi admin qauluhu ma'fu anhu ay fil ukli wa ini talata bima ittabqi wa ghairihi wa kana waridan alal ma'i na'am illa qahu ma'un li ghuslihi usturita zawalu awsafihi qabla wad'ihi fil qudri. Jadi, jelas ya. Terus pertanyaan yang kedua, ada seseorang memakai baju yang terkena darah nyamuk dalam keadaan badannya basah. Apakah dimakfu darah nyamuk tersebut? Jawab, dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Mutawali, darah tersebut dimakfu. Sedangkan menurut Syekh Abu Ali tidak dimakfu. Jadi kalau baju ada darah nyamuknya terus dipakai sedangkan badannya ini masih basah, karena kena badan. Nah, ini ada dua pendapat. Kalau menurut Imam Mutawali itu dimakfu. Tapi kalau menurut Syekh Abu Ali tidak dimakfu. Jadi tetap najis, tidak sah untuk dipakai sholat. Keterangannya ini diambilkan dari kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 101. Ibaratnya, wah talafa fima laula bisa sauban fihi damu barogis
wa batanuhu rutabun faqala al-mutawali yajusu wa qala Abu Ali la yajusu li annahu la darurata illa talwisi badanihi wa bi jazamun mahabul tabari tafakuhan. Jelas ya, ini kitabnya, kitab I'natul Thalibin juz 1 halaman 101. Soal yang ketiga. Sepotong baju terkena darah nyamuk, kemudian baju tersebut disiram air sedikit atau kurang 2 kolah. Namun zatnya darah tidak bisa hilang. Apakah darah tersebut najis yang dimakfu? Jadi baju kena darah terus dituang air sedikit, ya. Tapi darahnya masih. Apakah darah tersebut itu dimakfu atau tidak? Jawabnya, darah tersebut dihukumi najis yang dimaafkan apabila penyiraman yang dilakukan bertujuan membersihkan kotoran yang terdapat pada baju. Sebaliknya, apabila penyiraman yang dilakukan bertujuan menghilangkan najis yang berupa darah nyamuk, maka tidak dimaafkan. Jadi, kalau ada baju kena darah nyamuk, terus dikasih air, tujuannya membersihkan kotoran, ya, itu ternyata darahnya masih dimakfu. Tapi kalau menyiram air tujuannya menghilangkan najis yang ada di baju ini yang berupa darah nyamuk, ternyata darahnya masih, maka tidak dimakfu. Jadi niatnya menghilangkan kotoran itu dimakfu. Tapi kalau niatnya menghilangkan najis, ternyata darahnya masih setelah disiram, malah tidak dimakfu atau tidak dimaafkan. Nah, ibaratnya diambil dari kitab Bujairomi Alal Khotib juz 1 halaman 180. Wa ibaratuhu far'un law kana saubu fihi damul barogis wa wada'ahu fil ina'i liyaghsulahu wa sabba alaihi al-ma' wal halu anad damal barogis lahu jaramun ila angkol. Amma idza urida tandifuhu minal wasakhi fala yadurru wad'ul ma'i alaihi walau baqiya launud dami. Jelas ya. Soal yang nomor 4. Bagaimana hukumnya najis yang berada di anus atau dubur hayawan? Misalnya ayam, ternyata ayam tersebut duburnya ada kotorannya. Itu hukumnya bagaimana? Jawab, dimaafkan atau dimakfu jika hewan tersebut suci. Maksudnya hewan yang halal dimakan. Keterangannya diambilkan dari kitab Kasifatus Saja halaman 20. Wa ibaratuhu kamaitatit lid ladama laha sailun ila angkol wa ma'ala mangfadi hayawani tohirin wairu adamiyin. Semoga keterangan ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa menambah wawasan kita dan kita bisa mengamalkannya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.